Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Maulana dari kelas 3I dengan NIM 23044111347. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagai data, informasi, dan sumber daya, baik secara lokal maupun global. Jaringan ini terdiri dari perangkat keras seperti komputer, router, switch, dan media transmisi, serta perangkat lunak seperti protokol jaringan TCP atau IP yang mengatur komunikasi antar perangkat. Jenis perangkat komputer meliputi LAN, WAN, MAN, dan PAN. Masing-masing digunakan sesuai dengan cakupan dan kebutuhan. Fungsinya mencakup berbagai sumber daya komunikasi, akses, dan pengelolaan data sehingga sangat efisien dan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, dan server, sehingga dapat berbagi data, informasi, dan sumber daya secara efisien. Jaringan ini biasanya menggunakan kabel internet atau teknologi nirkabel dan memiliki kecepatan transfer data yang tinggi dibandingkan dengan jaringan yang luas seperti WAN. Kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Kelebihan jaringan LAN yang pertama, kecepatan transfer data tinggi, berbagi sumber daya, biaya operasional rendah, keamanan data lebih mudah dikelola, administrasi pengelolaan terpusat, komunikasi antar pengguna lebih efisien, dan mudah menambahkan perangkat baru. Adapun kekurangan dari jaringan LAN yaitu ketergantungan pada perangkat pusat, biaya instalasi awal cukup tinggi, membutuhkan pemeliharaan rutin, rentan terhadap gangguan fisik, skalabilitas terbatas untuk area kecil, dan risiko keamanan internal. Kedua, WAN, Wide Area Network. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang lebih kecil seperti LAN atau Local Area Network sehingga memungkinkan komunikasi dan berbagi data antar lokasi yang berjauhan. Contoh umum WAN adalah internet. WAN biasanya menggunakan teknologi seperti kabel serat optik, satelit, atau koneksi nirkabel untuk menghubungkan perangkat jarak jauh. Kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Kelebihan jaringan WAN yaitu cakupan geografis yang luas, berbagai sumber daya antar lokasi, komunikasi real-time yang efisien, akses data global, fleksibilitas dalam teknologi jaringan, dan mendukung backup dan pemulihan data. Adapun kekurangan dari jaringan WAN yaitu biaya instalasi dan operasional tinggi, rentan terhadap ancaman keamanan, kompleksitas manajemen yang tinggi, kecepatan yang tidak selalu konsisten, ketergantungan pada penyedia layanan, dan masalah latensi dan transmisi data. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jenis komputer yang mencakup area perkotaan atau wilayah geografis yang lebih luas dibandingkan LAN atau Local Area Network, tetapi lebih kecil dari WAN atau Wide Area Network. MAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN dalam suatu kota atau wilayah, seperti jaringan perkantoran, kampus, atau lembaga pemerintahan. Jaringan ini memungkinkan transfer data dan kecepatan tinggi untuk mendukung berbagai kebutuhan, seperti komunikasi, berbagi sumber daya, dan pengelolaan data di wilayah tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan jaringan MAN yaitu kelebihan jaringan MAN, cakupan wilayah luas seperti kota atau metropolitan, kecepatan transfer data tinggi, menghubungkan berbagai jaringan lokal atau LAN, biaya pengoperasian lebih rendah dibanding jaringan WAN, sumber data terpusat dan dapat digunakan bersama, stabilitas jaringan lebih baik dibanding WAN. Kekurangan jaringan MAN yaitu biaya instalasi awal tinggi, pengelolaan dan pemeliharaan rumit, ketergantungan pada penyedia jasa atau ISP, keamanan lebih rentan terhadap serangan cyber, rentan terhadap gangguan eksternal seperti cuaca, kerusakan, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat jaringan komputer.
Yang pertama, router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokal LAN dan internet atau antar jaringan lokal. Router bekerja dengan cara meneruskan data paket dari suatu jaringan ke jaringan lain berdasarkan alamat IP. Yang kedua, switch. Switch adalah perangkat jaringan yang lebih cerdas dibandingkan hub. Switch bekerja dengan cara menerima data dari perangkat tertentu dan meneruskan hanya ke perangkat yang lebih yang perangkat yang menjadi tujuan dan berdasarkan alamat MAC atau media access control. Yang ketiga, hub. Hub adalah perangkat jaringan yang lebih sederhana. Hub meneruskan data yang diterima dari suatu perangkat ke semua perangkat lain dalam jaringan tanpa memeriksa siapa yang menjadi tujuan data tersebut. Yang keempat, access point. Access point adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat nirkabel atau wireless seperti laptop, smartphone, atau tablet dengan jaringan kabel atau wired seperti jaringan lokal LAN. Access point memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan melalui sinyal Wi-Fi. Yang kelima, modem. Modem adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menjadi sinyal analog untuk dikirimkan melalui saluran terkomunikasi seperti kabel telepon, syarat optik, atau jaringan kabel. Yang keenam, firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk memantau, mengendalikan, dan melindungi lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, kabel jaringan. Kabel jaringan adalah media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, atau server, sehingga memungkinkan transfer data di dalam jaringan. Beberapa contoh kabel jaringan yaitu kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, dan kabel crossover. Jenis-jenis topologi. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah salah satu bentuk pengaturan jaringan komputer di mana semua perangkat atau node dalam jaringan terhubung ke suatu kabel utama yang disebut bus atau backbone. Kabel utama ini berfungsi sebagai jalur tunggal untuk mengirimkan data antar perangkat. Data yang dikirimkan akan melewati kabel utama dan diterima oleh semua perangkat di jaringan, tetapi hanya perangkat yang dituju akan memproses data tersebut. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node terhubung secara seri dalam bentuk melingkar seperti cincin. Setiap node dihubungkan dengan tepat dua node lainnya yaitu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, sehingga membentuk jalur tertutup. Data dalam topologi ring mengalir dalam satu arah atau unidireksional atau dua arah bidireksional di sepanjang jalur tersebut. Yang ketiga, topologi star. Topologi star atau bintang adalah jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat atau node terhubung secara langsung ke suatu perangkat pusat, seperti hub, switch, atau access point. Perangkat pusat ini bertindak sebagai pengontrol dan pengatur lalu lintas data di jaringan. Yang keempat, topologi tree. Topologi tree atau pohon adalah jenis topologi jaringan komputer yang menggabungkan karakteristik topologi star dan topologi bus. Jaringan ini memiliki struktur hierarkis yang menyerupai pohon, di mana perangkat pusat di setiap tingkatan atau level bertindak sebagai penghubung bagi perangkat di tingkat bawahnya. Yang kelima, topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node dalam jaringan terhubung secara langsung ke suatu atau lebih perangkat lainnya, menciptakan hubungan yang kompleks dan redundan. Dalam topologi ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya secara baik maupun melalui jalur alternatif. Baik, itulah hasil penjelasan saya tentang materi jaringan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the wall.